Di balik gemerlapnya pembangunan, ada yang tak terlihat. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalan tol membelah hutan, kereta cepat meluncur di atas rel baru. Tapi, pertanyaan paling mendasar justru jarang terdengar. Siapa yang membiayai semua ini? Kita hidup di era investasi global. Dana lintas negara mengalir seperti darah dalam nadi ekonomi dunia. Tapi, tidak semua aliran darah itu sehat. Di Indonesia, kita mengenal istilah dana investasi asing, kerjasama bilateral, pinjaman multilateral, hibah luar negeri, bahkan dukungan dari sovereign wealth fund negara lain. Namun, sebagian dana ini masuk tanpa transparansi, tidak melalui mekanisme keterbukaan publik, tidak dibahas tuntas di parlemen, dan seringkali, tanpa kontrol rakyat. Inilah yang oleh sebagian ekonom dan pengamat politik sebut sebagai dana tara, dana antar negara atau antar lembaga, yang masuk melalui kesepakatan diam-diam di atas meja kekuasaan. Di atas kertas, ini legal. Namun secara praktik, publik seringkali buta. Tak tahu siapa yang memberi, untuk apa, dan siapa yang benar-benar mendapat untung. Lihat proyek Ibu Kota Nusantara. Sebuah ambisi ratusan triliun, dikatakan akan dibiayai oleh investor asing, mulai dari Uni Emirat Arab, Jepang, bahkan investor swasta dari Eropa dan Cina. Namun hingga kini, struktur dan transparansi pendanaan belum bisa diakses publik. Lalu kereta cepat Jakarta-Bandung, awalnya digembar-gemborkan tak memakai dana APBN. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah akhirnya menyuntikkan dana negara karena biaya membengkak. Dana dari China Development Bank masuk, tapi kontrol teknologinya pun milik asing. Begitu pula dalam proyek tambang nikel dan energi di Sulawesi dan Maluku. Modal awalnya dari luar negeri, infrastruktur dibangun pakai utang, hasil tambang diekspor keluar, dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton, atau korban. Pertanyaannya, apakah semua ini bentuk strategi jangka panjang, atau jebakan sistematis lewat dana tara? Sekarang mari kita lihat bagaimana negara tetangga mengelola dana antar lembaga atau antar negara dengan jauh lebih transparan, mandiri, dan strategis. Malaysia, misalnya, memiliki lembaga bernama Khazanah Nasional Berhad. Khazanah adalah sovereign wealth fund milik negara. Tapi bukan lembaga yang sembarangan. Ia tidak hanya menerima dana dari luar, tapi juga mengelola dan mengembangkannya secara aktif. Investasi masuk ke sektor teknologi, energi, kesehatan, dan infrastruktur dengan sistem laporan yang terbuka. Rakyat bisa tahu portofolio apa saja yang dibiayai, siapa mitranya, dan berapa keuntungan yang diperoleh. Bukan itu saja, Malaysia memproteksi aset strategis dari akuisisi asing sembarangan. Jika ada perusahaan luar yang ingin masuk ke sektor vital, mereka harus bermitra dengan entitas lokal yang diawasi Khazanah. Jadi, uang boleh masuk, tapi kontrol tetap milik bangsa sendiri. Lalu Singapura, negara kecil ini punya dua raksasa, Temasek Holdings dan GIC, Government of Singapore Investment Corporation. Temasek mengelola lebih dari 300 miliar dolar Singapura. Tapi laporan keuangan mereka terbit setiap tahun, bisa diakses publik, lengkap hingga ke sektor, risiko, dan eksposur pasar. Bahkan pengeluaran investasi mereka dicek oleh parlemen dan disahkan oleh Presiden Singapura. Temasek juga berperan aktif sebagai pengontrol dana asing. Artinya, investor luar yang masuk ke Singapura tidak bisa sembarangan membeli aset. Ada regulasi ketat, batas kepemilikan, dan kontrol domestik yang dijaga ketat. Thailand juga punya pendekatan berbeda. Mereka memang membuka diri untuk investasi asing, terutama dari Jepang dan Korea. Tapi semua dana luar harus masuk lewat skema Public-Private Partnership, PPP, yang diawasi langsung oleh badan khusus pemerintah, dan setiap proyek besar harus melalui mekanisme value for money audit. Sementara di Indonesia, BUMN kita kerap dijadikan kendaraan politik. Sering jadi eksekutor proyek besar, tapi tidak punya kontrol penuh atas pendanaan. Dana masuk lewat kerjasama G2G, tetapi struktur utangnya membebani keuangan negara. Bahkan di banyak kasus, kita tak punya leverage untuk menolak syarat-syarat tertentu dari pemberi dana. Kita menyebutnya kerjasama, tapi faktanya, lebih banyak kontrak daripada kontrol. Itulah dana tara versi kita, bukan dana antar negara yang sehat dan transparan seperti Singapura dan Malaysia, tapi lebih menyerupai aliran tak terlihat, yang mengikat keputusan ekonomi kita tanpa suara rakyat.
Dan inilah yang berbahaya, karena uang bisa membeli banyak hal, bukan hanya tanah dan infrastruktur, tapi juga arah kebijakan, loyalitas elit, bahkan diamnya publik. Inilah wajah baru penjajahan, bukan melalui peluru atau kapal perang, tapi lewat lembaran kontrak dan angka-angka utang. Indonesia bukan negara kecil, kita punya sumber daya melimpah. Kita punya kecerdasan dan kemandirian. Tapi kalau kita terus menerima dana tanpa akuntabilitas, jika rakyat terus dijauhkan dari proses pengambilan keputusan, maka yang kita bangun bukan kemakmuran, tetapi ketergantungan yang dilapisi janji-janji indah. Danatara bisa jadi peluang besar kalau dikelola seperti Khazanah atau Temasek. Tapi jika terus dibiarkan seperti sekarang, ia akan jadi bom waktu ekonomi dan alat kendali geopolitik dari luar. Jadi, saat Anda melihat pembangunan besar-besaran, proyek-proyek canggih, atau kawasan industri megah, jangan langsung terpukau. Tanyakan, dari mana dananya, siapa yang mengatur, dan apakah rakyat Indonesia benar-benar diuntungkan? Karena hari ini, kita bukan sedang bertanya tentang pembangunan, tapi tentang kedaulatan.